Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi psikologi umum 2 yaitu mengenai teori kepribadian. Nah, jadi di sini akan dibahas dasar-dasar dari teori-teori kepribadian itu sendiri. Nah, sebelum memasuki macam-macam aliran dari teori kepribadian ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih arti dari kepribadian itu gitu. Nah, jadi kepribadian ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang itu dalam berpikir, bersikap, serta bertingkah laku. Di mana kepribadian ini tentunya berbeda dengan temperamen dan karakter, tetapi memiliki keterkaitan. Nah, jadi karakter dan temperamen ini adalah bagian penting dari kepribadian karena setiap kepribadian orang dewasa itu adalah kombinasi dari temperamen dan sejarah pribadi keluarga, budaya, dan waktu di mana mereka dibesarkan. Itu menurut dari Kagan 2010. Sedangkan kalau untuk pengertian dari temperamen dan karakteristik itu, untuk temperamen ini adalah bawaan biologis. Sedangkan kalau karakter itu adalah penilaian dari moral dan perilaku seseorang itu. Jadi kalau temperamen dipengaruhi oleh bawaan biologis, sedangkan kalau karakter itu juga dipengaruhi oleh lingkungan luar gitu. Nah, yang pertama ini ada Freud's conception of personality. Nah, jadi menurut Freud itu bahwa pikiran itu terbagi menjadi tiga, yaitu preconscious, conscious, dan unconscious. Kemudian Freud ini percaya bahwa setiap kepribadian itu memiliki beberapa tingkat. Dibagi Freud ini menjadi tiga tingkat. Yang pertama itu ada id, ego, dan superego, di mana id ini adalah pikiran atau keinginan yang terdapat di dalam bawah sadar kita. Biasanya id ini bersifat untuk memenuhi kesenangan. Jadi emang benar-benar naluri dari individu itu dengan pleasure principle. Jadi kalau it ini berdasarkan prinsip kesenangan aja untuk memenuhi kesenangan. Jadi contohnya nih, dia itu ingin membeli barang yang mahal di luar kemampuannya karena ada it-nya itu tadi untuk barang itu memenuhi kesenangan dia gitu. Kemudian sedangkan ego adalah cara menghadapi suatu realita. Contohnya, karena barang tersebut mahal, dia berusaha untuk menabung sehingga bisa memberi barang tersebut. Kemudian ada superego. Superego ini adalah aspek moral dalam membuat suatu penilaian yang biasanya dapat dari pengajaran oleh orang tua dan lingkungan. Contoh, Widya itu berpikir lagi barang tersebut benar-benar berguna atau tidak untuk dirinya. Bila barang tersebut berguna, maka bila barang tersebut kurang berguna, maka akan mubazir dan itu akan berdosa. Nah, hal tersebut sesuai dengan moral yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah, jadi di sini ego ini adalah realita, menggunakan prinsip realita sehingga dia menyeimbangkan nih antara keinginannya tadi dengan super ego yang diterapkan melalui egonya ini berdasarkan prinsip realita ini. Jadi ego inilah yang mempertimbangkan apakah keinginan dari tadi itu dipenuhi atau tidak gitu. Yang disesuaikan juga dengan super ego. Nah, kemudian ada stage of personality development menurut Freud. Jadi Sigmund Freud ini aliran psikoanalisis. Freud ini yakin bahwa perkembangan itu terjadi pada setiap tahapan psikoseksual yang ditentukan oleh perkembangan seksualitas anak. Jadi pada setiap tahap zona sensitif seksual itu berbeda atau area tumbuh yang menghasilkan perasaan menyenangkan, menjadi penting dan dapat menjadi sumber konflik pula dalam setiap perkembangannya itu. Nah, konflik yang tidak sepenuhnya diselesaikan dalam tahap perkembangan anak itu dapat mengakibatkan fiksasi atau terjebak sampai tingkat tertentu dalam tahap perkembangan. Anak mungkin tumbuh menjadi dewasa, tapi masih akan membawa emosional dan psikologis dari tahap terpaku sebelumnya. Nah, jadi ketika anak itu belum secara sempurna melewati tahap-tahapan yang dimaksud oleh Freud ini, maka anak itu akan merasa bahwa mereka itu terjebak masih dalam tahap itu, walaupun sebenarnya mereka itu udah melalui tahap itu, tapi masih fiksasi dalam tahap sebelumnya gitu. Jadi yang pertama itu ada tahapan oral, di mana tahapan yang terjadi ini pada anak usia 18 bulan pertama. Jadi pada tahap ini, zona sensitif anak itu adalah bagian mulut. Biasanya konflik yang muncul itu adalah proses penyapihan, di mana anak beralih minum susu menggunakan cangkir, atau mereka itu tidak lagi meminum susu dari ASI ibunya. Nah, penyapihan yang terjadi terlalu cepat atau terlalu lambat ini dapat
mengakibatkan terlalu sedikit atau terlalu banyak kepuasan terhadap kebutuhan orang anak yang mengakibatkan aktivitas dan sifat kepribadian gitu. Nah, adapun contoh kepribadian orang dewasa yang terpaku secara oral seperti menghisap atau menggigit kuku, kemudian mengunyah permen karet, merokok, berbicara terlalu banyak, dan juga bisa makan atau minum terlalu banyak gitu. Jadi ketika mereka itu belum terpenuhi secara sempurna tahap oral ini, maka akan terpaku pada tahap itu gitu. Kemudian yang kedua adalah tahap anal. Nah, tahap anal ini adalah tahapan yang terjadi ketika anak itu berusia 18 sampai 36 bulan. Freud ini yakin bahwa zona sensitif anak itu beralih dari mulut menuju anus gitu. Pada tahap ini, kesenangan pada anak itu biasanya menahan dan membuang kotoran mereka sesuka hati. Jadi konflik dalam tahap ini adalah ajaran menggunakan toilet ketika akan melakukan hal tersebut. Nah, jadi emang sebenarnya toilet training itu lebih bagus diajarkan oleh orang tua dimulai dari usia 2 tahun. Selanjutnya ada tahap palik, di mana seiring perkembangan usia yang terjadi pada anak, tahapan ini itu terjadi sekitar usia 3 sampai 6 tahun, di mana zona sensitifnya itu bergeser pada alat kelamin. Jadi pada usia ini anak itu juga udah bisa membedakan jenis kelamin. Kebangkitan keinginan seksual dan minat pada alat kelamin inilah yang disebut Freud ini sebagai fase falik ini. Kemudian dalam fase ini ada yang namanya castration anxiety, di mana keadaan di mana anak laki-laki itu akan takut kehilangan penisnya. Kemudian pada tahap ini pun juga terjadi yang namanya Oedipus kompleks atau Elektra kompleks, yaitu di mana anak itu memiliki ketertarikan seksual dalam artian rasa ingin tahu akan perasaan cinta dan kasih sayang pada orang tua lawan jenis mereka. Dan juga mereka ini memiliki rasa cemburu pada orang tua yang sejenis mereka. Nah, jadi Oedipus kompleks ini terjadi pada anak laki-laki, sedangkan Elektra kompleks ini terjadi pada anak perempuan. Nah, jadi istilah Oedipus ini diambil dari seorang raja dalam tragedi Yunani yang membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Nah, biasanya oknum yang terpaku pada tahap falik ini akan menunjukkan perilaku seks bebas, atau bisa juga bila wanita mengalami fiksasi pada tahap ini, mereka cenderung menikahi orang yang lebih tua darinya untuk merasakan sosok ayah gitu. Nah, tahapan yang keempat itu adalah tahap laten, di mana tahap ini terjadi ketika anak itu berusia 6 tahun hingga masa pubertas. Jadi anak itu tetap berada pada perkembangan seksual yang tersembunyi, tapi pada tahap ini anak itu lebih fokus pada perkembangan intelektual, fisik, dan sosial. Dan juga biasanya pada tahap laten ini anak lebih suka bermain dengan teman sebaya yang memiliki jenis kelamin yang sama. Nah, contohnya ini. Nandes hanya ingin bermain robot-robotan dengan Ferry. Dia tidak suka bila bermain Barbie dengan Siti. Jadi mereka biasanya mencari satu gender gitu. Kemudian tahap yang terakhir menurut Freud itu adalah tahap genital, di mana tahap ini terjadi pada masa pubertas. Jadi keinginan seksual itu sudah masuk ke kesadaran dan individu itu bergerak menuju dewasa, perilaku sosial dan seksual. Kemudian lanjut aliran yang kedua itu ada The Neo-Freudians, di mana ada beberapa tokoh Neo-Freudians, yaitu yang pertama adalah Carl Jung. Jadi Jung ini gak setuju nih dengan sifat alam bawah sadar yang disukai oleh Freud. Jadi Jung ini percaya bahwa alam bawah sadar itu hanya menyimpan ketakutan, dorongan, dan ingatan pribadi. Tapi Jung ini percaya bahwa terdapat ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran pribadi ini berawal dari pengalaman-pengalaman manusia yang muncul secara sadar kemudian dilupakan. Jadi ketidaksadaran pribadi ini berada dalam posisi sebagai bagian sadar dan tidak sadar dari seorang manusia. Nah, selanjutnya ada istilah ketidaksadaran kolektif, di mana suatu perilaku yang sudah ada di masa lalu yang sifatnya tidak sadar. Jadi ingatan manusia yang kolektif dan universal disebut dengan archetype. Nah, sebenarnya ada banyak archetype, tapi yang terkenal atau sering kita jumpai itu adalah anima dan animus. Jadi berlawanan gitu, yaitu anima itu sisi feminim laki-laki dan animus itu adalah sisi maskulin dari wanita. Nah, untuk tokoh yang kedua itu adalah Adler, di mana Adler ini tidak setuju dengan Freud mengenai pentingnya seksualitas dalam perkembangan kepribadian.
Bagi Adler, kekuatan pendorong emosi, usaha, dan pikiran bukanlah untuk mencari kesenangan, tetapi untuk mencari keunggulan. Nah, Adler ini juga mengembangkan teori bahwa urutan kelahiran anak ini akan mempengaruhi kepribadian. Misalnya, anak sulung itu merasa rendah diri ketika orang tua memberikan perhatian lebih terhadap adiknya. Begitupun sebaliknya, anak bungsu itu merasa rendah diri karena mereka tidak diberikan kepercayaan seperti anak sulung. Nah, untuk anak tengah, mereka itu biasanya lebih cenderung kompetitif. Kemudian ada Harney. Nah, Harney ini nggak setuju dengan pandangan Freud tentang perbedaan antara pria dan wanita. Dan juga Harney ini melawan dengan konsepnya sendiri tentang warm envy yang menyatakan bahwa pria itu merasa perlu untuk mengimbangi kurangnya kemampuan melahirkan anak mereka dengan berjuang untuk sukses di bidang lain gitu. Nah, Harney ini berfokus pada basic anxiety yang terdapat dalam diri seorang anak. Jadi menurutnya basic anxiety ini dapat diatasi dengan adanya kasih sayang dan perhatian dari orang tua terhadap anaknya. Kemudian tokoh yang terakhir itu ada Erik Erikson. Di mana Erik Erikson ini adalah guru seni yang belajar dengan Anna Freud mengenai psikoanalisis. Jadi Erikson ini menolak mengenai penekanan Freud pada seks, lebih memilih untuk menekankan hubungan sosial yang penting pada setiap tahap kehidupan. Jadi Erikson ini lebih fokus pada lingkungan sosial, mempengaruhi perkembangan anak itu. Nah, selanjutnya, yang kedua itu ada the behavioral and social cognitive view of personality. Yang pertama itu adalah learning theories, di mana menurut para behaviorist, kepribadian itu tidak jauh dari kebiasaan yang dipelajari. Jadi ahli teori pembelajaran kognitif sosial itu menekankan pentingnya pengaruh perilaku orang lain dan harapan seseorang dalam belajar, di mana adanya jenis pembelajaran observasional, kemudian pemodelan, dan teknik pembelajaran kognitif yang dapat mengarah pada pembentukan pola kepribadian. Jadi, kalau menurut learning theories ini, segala kepribadian manusia itu dibentuk melalui proses belajar gitu. Kemudian ada Bandura's Reciprocal Determinism and Self-Efficacy, di mana Bandura ini menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang saling mempengaruhi dalam pola kepribadian manusia, yaitu lingkungan, environmental, terus behavior, perilaku itu sendiri, dan faktor personality, faktor pribadi atau kognitif yang dibawa orang tersebut ke dalam situasi itu. Jadi ketiga itu atau disingkat dengan BEP, behavioral, environment, sama personality, itu disebut dengan reciprocal determinism. Nah, kemudian dari situ Bandura juga menjelaskan mengenai self-efficacy, di mana self-efficacy ini adalah harapan seseorang tentang seberapa efektif usahanya itu untuk mencapai tujuan atau keadaan tertentu gitu. Jadi self-efficacy ini mempengaruhi tingkat kesuksesan seseorang dalam melakukan hal yang sama di masa depan. Contohnya, saat Sabrina berhasil mendapatkan juara dalam storytelling, maka di kemudian hari dia merasa yakin jika berbicara di depan umum itu akan mendapatkan sambutan yang positif pula dari orang lain. Kemudian, yang ketiga itu ada Rotter's Social Learning Theory, di mana Rotter ini menyusun teori berdasarkan prinsip dasar motivasi yang diturunkan dari hukum efek Thorndike, di mana orang ini termotivasi untuk mencari penguatan dan menghindari hukuman. Jadi Rotters ini memandang kepribadian itu sebagai suatu serangkaian respon potensial yang relatif stabil terhadap berbagai situasi. Nah, salah satu pola respon yang sangat penting dalam pandangan Reuters ini adalah konsep locus of control, yaitu kecenderungan orang itu untuk berasumsi bahwa mereka memiliki kendali atau tidak memiliki kendali atas peristiwa dan konsekuensi dalam hidup mereka. Jadi menurut Reuters ini, terdapat dua locus of control, yaitu internal in locus of control dan external in locus of control. Jadi internal ini ketika individu itu beranggapan bahwa tindakan yang mereka lakukan itu akan mempengaruhi konsekuensi yang mereka dapatkan. Jadi biasanya orang yang memiliki internal in locus control yang tinggi, mereka itu juga memiliki motivasi yang tinggi karena menurut mereka segala konsekuensi yang mereka dapatkan itu ya karena diri mereka sendiri gitu. Sedangkan kalau external in locus of control, individu itu beranggapan bahwa hidup mereka itu dikontrol oleh lingkungan luar, seperti orang yang lebih berkuasa, keberuntungan, atau hanya nasib gitu. Nah, juga seperti Bandura, Rotter ini juga yakin bahwa interaksi faktor itu bisa mempengaruhi kepribadian.
Tapi Rotter ini berpandangan hanya terdapat dua hal yang membuat seseorang itu mengambil suatu keputusan. Yaitu yang pertama itu ada ekspektansi dan reinforcement value. Ekspektansi ini adalah hampir mirip dengan konsepnya Bandura, yaitu self-efficacy, yaitu perasaan subjektif seseorang bahwa perilaku tertentu akan menyebabkan konsekuensi yang memperkuat. Jadi ekspektasi ke depannya itu akan memperkuat perilaku yang dilakukannya. Sedangkan kalau reinforcement value itu adalah hal yang menarik bagi individu sebagai nilai penguat. Nah, kemudian the third force yaitu humanism and personality. Jadi, humanistic perspective adalah the third force dalam psikologi yang berfokus pada aspek-aspek kepribadian yang membuat orang itu menjadi manusia yang unik, seperti perasaan subjektif dan kebebasan memilih. Kemudian, psikologi humanistik ini dipimpin oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow yang menginginkan agar psikologi itu berfokus nih pada hal-hal yang membuat orang-orang itu menjadi manusia yang unik gitu. Nah, jadi kan kalau di pertama kali itu adalah aliran psikoanalisis, di mana aliran psikoanalisis ini menyatakan bahwa manusia itu didasarkan pada alam bawah sadar, kemudian behavioristik, kemudian yang kedua itu pandangan behavioristik di mana manusia itu terbentuk karena adanya pengaruh lingkungan luar seperti reinforcement atau punishment gitu. Sedangkan untuk aliran yang ketiga, perspektif yang ketiga ini yaitu humanistik, di mana humanistik ini lebih berfokus pada kebebasan manusia itu. Jadi ketika manusia itu ingin berkembang ya karena dari dalam dirinya itu sendiri gitu. Nah, jadi ada beberapa konsep atau istilah yang digunakan dalam humanistik, yaitu yang pertama itu adalah real self, di mana real self ini adalah kondisi nyata dari diri individu tersebut. Kayak mana individu itu dalam satu lingkungan itu adalah real self dia gitu. Sedangkan kalau ideal self itu adalah diri yang diharapkan oleh individu. Contoh, Ongin ingin menjadi seorang yang memiliki kemampuan public speaking yang baik gitu. Jadi gimana diri impian dia, ideal self itu. Kemudian istilah yang ketiga yang sering digunakan dalam humanistik yaitu condition positive regard. Jadi condition positive regard ini adalah penghargaan yang diberikan secara bersyarat ketika seseorang itu mencapai suatu hal. Contohnya nih, ketika mendapatkan pujian, ketika seseorang tersebut memperoleh yang pertama gitu. Jadi dia berpikir bahwa pujian ini didapatkan ketika ada satu syarat tertentu, yaitu ketika dia memperoleh ranking pertama. Sedangkan kalau unconditioned positive regard ini adalah penghargaan yang diberikan tanpa adanya syarat tertentu. Contoh, kasih sayang atau perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya gitu. Jadi walaupun mereka itu nggak ada melakukan apapun, tetapi kesenangan atau positive regard itu tetap mereka terima gitu. Kemudian ada trait theories. Nah, untuk trait theories ini adalah teori yang berusaha untuk menggambarkan karakteristik yang membentuk kepribadian manusia itu dalam upaya memprediksi perilaku masa depan. Dari trait theories ini yang pertama itu ada tokoh Alport dan Kettle, di mana kalau menurut Alport, sifat ini adalah cara berpikir, perasaan, dan perilaku yang konsisten dan bertahan lama. Jadi Albert ini percaya bahwa sifat-sifat ini secara harfiah itu terhubung ke sistem saraf untuk memandu perilaku seseorang di banyak situasi yang berbeda dan sifat setiap orang itu adalah unik. Itu menurut Albert. Kemudian kalau menurut Kettle and the 16PF mendefinisikan terdapat itu dua jenis sifat, yaitu surface trait dan source trait, di mana surface traits ini adalah aspek yang dapat dilihat oleh orang lain secara fisik. Contohnya pendiam, pemalu, ramah, dan lain-lain. Sedangkan kalau source traits itu adalah sifat yang lebih mendasar yang bentuk kepribadian. Contohnya itu pemalu itu adalah sifat dasar dari seseorang yang introvert. Tuh. Kemudian Kettle ini mengidentifikasi 16 sifat sumber dan meskipun ia ini hanya menentukan bahwa mungkin ada 7 sifat sumber lain untuk membuat total 23. Lalu ia mengembangkan kuesioner penilaiannya disebut sebagai personality factors atau 16PF questionnaire. Tuh. Nah, kemudian ada modern trait theories yaitu The Big Five. Nah, The Big Five ini dicetuskan oleh Robert McCrae dan Paul Costa, di mana ada singkatan dari The Big Five ini yaitu OCEAN.
Yang pertama itu ada openness, yaitu ketika individu itu mudah menerima hal baru. Nah, biasanya orang yang bertahan pada status quo itu pada status quo tertentu mereka memiliki tingkat openness yang rendah. Sedangkan kalau individu yang memiliki openness yang tinggi, mereka itu terbuka terhadap hal baru, mereka menerima dan mencerna terhadap lingkungan baru gitu. Kemudian ada conscientiousness, di mana conscientiousness ini berkaitan dengan organisasi dan motivasi seseorang. Nah, dalam hal ini, seorang ini bisa dinilai dari bagaimana cara ia manajemen satu kegiatan atau benda agar tetap dalam kondisi baik. Kemudian yang ketiga, extraversion, di mana uh, extraversion ini ketika orang itu lebih suka dengan hal-hal yang ramai, yang berada di lingkungan yang ada orang-orang um, orang-orang untuk bergaul dengan mereka gitu. Jadi hampir sama dengan extrovert. Kemudian kalau agreeableness yaitu mengacu pada gaya bergaul seseorang atau diterimanya orang tersebut dalam lingkungan karena memiliki sifat ramah, mudah bergaul, dan menyenangkan. Kemudian kalau neuroticism mengacu pada ketidakstabilan emosional. Nah, biasanya orangnya itu mudah marah, terlalu khawatir, cemas. Nah, akan memiliki tingkat neuroticism yang tinggi. Nah, sebaliknya mereka yang lebih tenang akan mendapatkan tingkat neuroticism yang rendah. Nah, sekian materi mengenai teori kepribadian secara mendasar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.